Ibu Saudara sekalian, bulan Oktober Pak Hani memberikan satu tema yang luar biasa, yaitu financial breakthrough. Membawa kita mengalami terobosan secara financial, secara keuangan. Minggu yang lalu, saudara kalau ingin dengar firman, ya, gereja ini punya misi on air, mission on air, yaitu melalui pelayanan lensa firman yang setiap minggu sekarang kita terima, ya, 3 menit sampai 4 menit. Saudara itu untuk pemula, ya, untuk saudara, ya kalau makan itu snack lah, ya, itu perlu juga, ya. Saudara bisa bagikan ke saudara-saudara yang lain, keluarga, dimanapun mereka berada, ya. Saudara bisa kirim itu cuma-cuma gratis, bisa keluar pulau, bisa keluar negeri. Tapi kalau saudara ingin yang lebih berbobot, saya ingin dengar khotbah hari Minggu, hari Senin sore, semua khotbah sudah saudara bisa lihat di www.hfc.id, ya. Biasanya ada khotbah saya, khotbah Bapak untuk betul-betul membawa kita memiliki kekuatan yang ekstra. Nah, seperti jam 7 dan 10 setiap minggu ibadah kita selalu ditayangkan kemana-mana live streaming. Sehingga kalau saudara mungkin ada di luar negeri atau teman-teman kita, saudara yang mungkin sedang sakit, mereka juga bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, rahasia diberkati secara finansial sudah saya bagikan, ya. Minggu yang lalu sudah bisa mendengarkannya, dan rahasia itu sebagian saudara ada yang memang dilakukan secara universal oleh orang-orang dunia. Sehingga kita tidak perlu terkejut karena mereka melakukan walaupun mereka mungkin gak pernah baca Alkitab. Tetapi karena mereka melakukannya, mereka juga melihat bagaimana hidup mereka mengalami kelimpahan. Nah, hari ini saya ingin bicara sudah dengan tema, mungkin minggu ini, minggu yang akan datang saya akan bagi 2, ya, berseri yang minggu ini. Yaitu dengan tema penghalang hidup diberkati. Orang tua mana saudara yang tidak menghendaki anak-anaknya hidup diberkati? Saya yakin semua orang tua yang normal, ya. Ada sih 1-2, saya juga pernah konseling anak yang orang tuanya gak seneng sudah anaknya itu sukses. Rada aneh sih, ya. Tapi in general secara umum saya yakin orang tua yang baik, yang normal, ya, walaupun dia sendiri tidak berpendidikan, menghendaki anaknya diberkati, enggak punya masalah sedikit pun kalau anaknya lebih diberkati, ya. Mungkin papa mamanya tinggal di gang kecil, wah anaknya bisa punya rumah yang bagus, ada rasa sukacita, bahkan rasa bangga, ya. Sudah orang tua yang baik menghendaki anaknya tidak kekurangan, amin. Hidupnya berkelimpahan. Demikian juga Bapak kita di surga, merancangkan yang baik di dalam kehidupan kita. Bukan saja nanti setelah mati dijanjikan hidup yang kekal di surga, punya rumah yang pasti di surga. Tetapi dia berjanji bahwa dia merancangkan yang baik. Masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hidup kita di bumi sejahtera, diberkati Tuhan, jangan lupa. Tuhan mau berkat yang kita terima tidak kita nikmati untuk diri kita sendiri. Tuhan mau kita menjadi alat kemuliaannya lebih lagi, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu tujuan Tuhan memberkati, ya. Bukan hanya sekali lagi supaya kita berkelimpahan, yang lain masa bodoh salahnya sendiri, tidak. Supaya kita juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tetapi secara realita mengapa kita sering melihat ada orang-orang yang tidak berhasil secara finansial, secara keuangan? Apakah Tuhan pilih kasih? Bapak Ibu Saudara, apakah memang Tuhan tidak mau terhadap orang-orang tertentu ini bisa mengalami satu terobosan secara finansial? Ya, kalau orang dunia berkata, oh ini memang nasibnya udah jelek kok, mau diapakan pun udah gak bisa lah. Ya, saya gak percaya itu. Bapak Ibu Saudara, terhadap Esau pun ketika dia tidak menerima hak kesulungan, saudara-saudara sekalian, tetapi Tuhan memberkati lewat Ishak, papanya berkata akan terjadi
Kalau engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kutuk itu akan lepas dari dalam hidupmu. Amin. Itu sebabnya kita tidak akan menyalahkan siapapun. Bapak Ibu Saudara, saya akan bagi 2 kebenaran firman yang saya sampaikan hari ini dan minggu yang akan datang. Hari ini kita akan melihat penghalang hidup diberkati adalah dari diri kita sendiri. Amin. Ya, dari diri kita sendiri. Coba kalau saudara pergi ke dokter, ya mungkin ada keluhan gini-gini sakit. Masa saudara berkata, oh itu dok gara-gara suami saya itu. Suami saya aja yang diperiksa. Wah, masa kayak begitu ya. Saudara yang sakit saudara harus cari tahu dong. Masalah yang ada di dalam diri saudara yang menghalangi saudara sehat, menghalangi saudara sembuh itu apa? Ya, kita kalau hanya bisa menyalahkan kiri, kanan, apalagi nggak mau dicek, yang disuruh cek orang lain, yang sakit sendiri, tapi yang dicek orang lain. Wah, ya. Sama hari ini saudara ingin benar-benar melihat terobosan secara finansial. Coba kita belajar terbuka. Mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Sebagai ganti menyalahkan orang tua lah, keadaan lah, menyalahkan Tuhan lah, menyalahkan ya. Coba kita mau cek dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama saudara, penghalang hidup diberkati dari diri sendiri adalah satu penyakit yang saya sering kali katakan ini nggak bisa ditengking ya. Itu namanya penyakit malas saudara ya. Kemalasan. Itu musuh yang luar biasa, ada di dalam diri sendiri. Sudah nggak bisa minta saya, bu, tolong bu, ada roh kemalasan dalam diri saya, tengkingan. Aduh nggak bisa itu ya. Itu saudara harus lawan dari diri sendiri. Apa? Aduh saya malas bangun ya, tadi pagi hujannya enaknya, saya nggak khotbah aja ya. Oh Tuhan tolonglah Tuhan. Enggak. Gimana saudara supaya saya bisa mengatasi kemalasan saya? Tarik selimutnya bangun, nah itu udah jadi nggak malas lagi ya. Coba kita melihat 2 Tesalonika pasal 3. Coba bisa diganti ya, itu ada kekeliruan. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10. Nanti medianya bisa ganti ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Pak Sutrisno akan tolong bacakan. Nah ini udah tua juga tandanya ya, ngomong tanpa mic ya, nggak bunyi kok. Pak tolong Pak wirelessnya. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri. Ya, saudara ada beberapa faktor kenapa orang sampai malas nggak mau kerja. Ya, salah satu faktor yang saya sering lihat di budaya Indonesia nih, budaya Timur, adalah karena salah asuh. Ya, jadi orang tuanya mungkin dulu susah terus jadi kaya ya, atau mungkin punya anaknya susah ya, punya anak laki itu kayak dianggap dewa gitu. Jadi sampai kemudian anaknya nggak boleh kerja, semua udah disiapin semuanya. Ya, menikah disiapin, pesta dibayarin, rumah disiapin, pekerjaan ya nggak bisa juga nggak apa-apa, tapi udah pokoknya terima cukup, mobil dibelikan, nanti anaknya punya anak, ada cucu disekolahkan, udah diberesin semuanya. Waduh, saudara kalau saudara punya cara seperti ini, saudara sedang mencetak generasi pemalas. Ya, nggak ke kantor nggak apa-apa, jalan-jalan aja, apa hobimu silahkan, main game terus di dalam kamar ya, nggak apa-apa, pokoknya papa mama nih masih kuat, hati-hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara akan menangis di masa yang akan datang kalau masih hidup. Kalau saudara kemudian nggak hidup, bagaimana dia untuk generasi kedua, generasi ketiga? Bagaimana anak-anaknya akan melihat teladan di orang tuanya? Kalau anak masih kecil, masih bisa nggak ngerti, tapi begitu anaknya remaja, dia akan bilang, papa kok males sekali ya nggak pernah kerja, gimana? Oh papa nggak usah kerja udah ada uang. Bapak Ibu, firman Tuhan itu keras dan tegas terhadap orang yang tidak mengerjakan bagiannya.
Firman Tuhan berkata orang yang malas jangan makan. Orang yang tidak mau bekerja jangan makan. Kalau saya boleh tambahkan, laki-laki kalau nggak kerja jangan kawin. Nggak siap kawin sudah ya. Bagaimana dia bisa menghidupi istrinya, anaknya, bagaimana sudah dia bisa menjadi teladan. Ya, karena Allah saja bekerja. Saudara-saudara manusia sebelum jatuh dalam dosa sudah disuruh bekerja. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak firman Tuhan mengatakan enggak bekerja, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Apa hal tidak berguna itu? Mungkin ngurusin hobinya, seneng ngadu ayam, seneng hobi ikan, burung, seneng catur, ya, seneng berdebat. Ada loh, suami-suami hobinya berdebat. Ada suami-suami hobinya sekolah terus, tapi nggak pernah kerja. Oh aku sekolah. Saya pernah melayani satu keluarga, saudara ya, suaminya nggak kerja, istri saja yang kerja sampai tumpukan utang, anaknya 4. Ini saya kumpulin, saya bilang, Pak, Bapak kok seger kayak begini, kenapa nggak mau kerja? Lalu jawabnya sangat rohani, Bu, saya itu dipanggil Tuhan melayani. Oh bagus Pak, pelayanan Bapak apa? Ya main keyboard, main gitar. Oh siapa aja yang ngundang? Ya seminggu ada sekali, 2 kali. Habis itu kalau nggak ada yang manggil gimana? Ya saya nyanyi terus di rumah, baca firman terus. Loh, terus duitnya dari mana? Ya diam aja. Ya itu panggilan saya Bu. Saya nggak bisa kerja karena Tuhan memanggil saya melayani. Terus istri gimana? Ya istri kerja. Kalau kurang ngutang sampai dia urusan polisi gimana? Ya gimana? Istri kan penolong saya Bu. Saya dipanggil melayani, istri ya menolong saya. Waduh. Semoga saudara jangan punya menantu laki model kayak begini nih ya. Kalau saya punya model menantu laki kayak begini, waduh ya. Bapak Ibu Saudara lihat, saya berkata Pak, Bapak ini masih seger begini. Melayani Pak masih bisa bekerja pakai tangan, bekerja. Saya nggak bisa Bu, saya kalau kerja itu capek. Siapa yang bilang kerja nggak capek? Waduh, memang menjengkelkan Saudara ya. Tapi saya sampai pada kesimpulan orang ini sudah nggak bisa berubah lagi. Dan kasihan sekali istri dan anak-anaknya, istrinya terbelit hutang Saudara ya. Dan anak-anaknya pun mau tidak mau harus sekolah bayar sendiri sambil kerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menyatakan ini menjadi satu masalah, bukan masalah yang baru. Ketika Paulus menulis ini, rupanya ada jemaat-jemaat seperti itu. Nggak mau kerja, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, kemalasan adalah penyakit manusia. Bisa karena salah asuh, bisa karena dia rasa gini, percuma saya kerja sorok-sorok gajinya kecil. Loh, belum apa-apa, sudah mau gaji kecil, gaji besar kerja dulu. Kalau saudara setia, saudara sungguh-sungguh untuk sudah mengalami peningkatan itu sangat mudah. Amin. Pintu sukses itu bukan lewat lift, bukan lewat eskalator. Pintu sukses itu lewat tangga, naik. Amin. Ada usaha. Ada rasa capek, betul, bisa gagal, bangun lagi. Itu sebabnya saya berharap di tempat ini enggak ada yang malas. Kalau saudara malas, jangan pernah berdoa minta Tuhan berkati saya. Jangan, itu salah berdoa. Kalau saudara sudah rajin hari ini, saya akan memberikan ada 4 penghalang hidup diberkati. Kalau saudara sudah cek satu-satu ini, check up kita, screening ini. Ya, sama seperti saudara periksa darah lah, periksa kencing lah, treadmill lah, semuanya udah masuk MRI semuanya. Nah, kita masuk satu demi satu. Apakah ada kemalasan dalam hidup kita? Saya juga pernah melayani satu keluarga yang sudah di ujung perceraian. Istrinya sukses kerja, suaminya sudah kalau biasa ada sebutan istilah housewife, ini suaminya house husband. Ya, jadi dia nggak kerja. Istrinya punya salon, sukses, berhasil. Ya, saudara dan istri yang berkata, saya nggak tahan Bu, saya mau cerai. Saya udah tahu sih, saya cuma tanya, suaminya kerja nggak? Enggak, udah tahu dah. Dia nggak usah cerita, saya udah tahu. Bahwa penyebab konfliknya terus menerus adalah karena suaminya nggak mau kerja. Waktu saya konseling sendiri, saya panggil suaminya, saya bilang, Pak kenapa sih Bapak nggak kerja? Percuma Bu, saya kerja gajinya tuh lu berapa? Ya. Istri saya lu kalau kerja udah nggak usah ngapa-ngapain, udah rame. Jadi saya pikir ya udahlah kita saling menghargai aja. Dia nggak bisa urus anak, saya yang urus anak. Waduh mateng ini. Ya, saya juga nggak setuju, saudara.
Kalau ada seorang hamba Tuhan penginjil wanita, wah dipakai, tapi istrinya nggak kerja. Sorry saudara, anak-anaknya tidak mungkin akan bisa respect. Saudara-saudara sekalian, sekecil apapun upah yang dibawanya, bekerja. Saya percaya jika kita melakukan bagian kita rajin, amin saudara, Tuhan akan memberkati. Sebab Tuhan benci saudara dengan kemalasan. Itu penghalang yang pertama. Penghalang yang kedua adalah ketidaktaatan. Kita udah rajin, tapi saudara sekalian tidak taat. Ya, kita pakai cara kita sendiri. Mari kita melihat saudara soal taat ini kita belajar luar biasa. Dari seorang yang bernama Ishak. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 26. Baca ayat 1 sampai dengan ayat 6 lebih dahulu. Kejadian 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ya, saudara, Ishak hidup di masa dikatakan waktu itu terjadi kelaparan yang sangat hebat. Dia menghadap kepada di Gerar itu, dia pergi ke Gerar menghadap Abimelek orang Filistin. Saya yakin Ishak adalah anak dari bapak orang beriman Abraham. Dia juga punya satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika malam dia datang kepada Tuhan berdoa, disitulah Tuhan berbicara, "Ishak, jangan pergi ke Mesir." Ya, Tuhan itu tahu loh, ya, kecenderungan hati kita mau buat apa itu Tuhan tahu. Kalau iblis nggak tahu, sebab iblis itu tidak maha tahu. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran, apa yang ada di dalam hati kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Ishak, aku tahu kamu ingin sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab menghadapi situasi sedang susah di sini, masa kelaparan. Kamu ingin menyelamatkan keluargamu, kamu ingin pergi ke Mesir kan? Tempat di mana di situ kamu bisa bertahan hidup, kamu bisa membawa istri, anakmu juga bisa hidup dengan baik." Tetapi saudara, Tuhan berkata apa? Jangan pergi ke Mesir. Tinggallah tetap di sini. Dan saudara, Ishak dikatakan di ayat 6, tinggal di Gerar, dia taat. Dan Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Kalau dia kasih perintah, itu pasti saudara, sekalipun perintah itu sangat mustahil, sangat sulit dikerjakan. Enggak masuk akal sekalipun. Tetapi karena dia Allah maha kuasa, pasti ada janji yang juga tidak bisa kita terima semata-mata dengan logika. Kalau menurut logika sedang masa kelaparan, kesulitan, ya cari tempat yang baik untuk bisa bertahan hidup. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lain, saudara, melarang Ishak pergi ke Mesir, pasti dia ingin menyatakan mujizatnya. Amin. Di mana ada perintah Tuhan, di situ ada janji yang luar biasa. Tuhan kasih janji sama Ishak, kalau kamu nurut, kamu stay, aku akan berkati engkau, berlimpah-limpah, aku akan menyertai, memberkati. Bapak Ibu Saudara, diberkati secara finansial, tetapi juga diberkati secara keturunan. Aku akan berkati engkau, anak cucumu, dan dikatakan karena engkau kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini adalah konsepnya Tuhan. Tuhan kalau berkati kita, sudah enggak berhenti satu. Ya, prinsip pemuritan, enggak cuma saya jadi diberkati, ya udah, habis itu udah, habis cuma buat saya aja, tidak. Setelah saya harus ada yang lain. Setelah yang lain ada yang lain terus.
jadikanlah semua bangsa muridku, kata firman Tuhan. Amin. Menjadi berkat. Dan Ishak tinggal di Gerar, masa kelaparan. Dan dia tahu kalau Tuhan sudah kasih perintah, ada janji, dia harus melakukan bagiannya. Apakah Ishak saudara di Gerar, dia hanya pangku tangan, dia hanya berkata, ya udah aku nurut, Tuhan suruh saya suruh tinggal di sini, ya tinggal aja. Nanti dengan cara Tuhan lah, Tuhan akan berkati saya. Apakah dia begitu? Tidak. Coba kita lihat sudah prinsip yang lain. Kita melihat ayat 12 sampai dengan ayat 14. Baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapati hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Iya, saudara, Ishak setelah taat melakukan sesuatu yang gak cocok dengan logikanya, saudara-saudara sekalian, dia tetap melakukan bagiannya apa? Rajin bekerja. Dia enggak bilang, waduh ini masa lapar, masa kekeringan, orang enggak ada yang keluar kerja ini. Ini bukan season yang baik untuk saya menabur. Apakah dia bilang begitu? Tidak. Karena dia tahu itu janji Tuhan akan menyertai dan memberkati. Dia tetap keluar rumah, dia tetap menabur. Urusan tanah itu kering, itu bukan urusan saya. Amin, sudah. Dia tetap menabur. Itu sebabnya penting sekali ayat ini dibaca, tidak boleh lepas dari ayat sebelumnya. Karena kalau saudara hanya menekankan ayat ini saja, maka saudara seringkali orang Kristen hanya dimanipulasi untuk kasih, tapi nggak taat hidupnya. Kalau Ishak itu dimulai dengan taat. Dan ketika dia taat, dia melakukan bagiannya, dia tetap kerja, dia tetap menabur, dan dikatakan tahun itu juga, tidak tunggu lama, tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudara perhatikan alasannya apa, penyebabnya, bukan karena dia rajin bekerja, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Tanahnya kering, tapi kok bisa jadi ya? Semua sepi loh. Orang jual itu loh, aduh lagi bosiau semuanya ini ya. Lagi enggak ada yang beli. Tapi kenapa ya? Dia buka itu, ramenya luar biasa. Saudara lihat, ada ketaatan. Dia melakukan bagiannya dan dia diberkati Tuhan. Dan dia berhasil menuai 100 kali lipat, alasannya karena dia diberkati Tuhan. Amin, saudara. Hukum menabur, menuai adalah satu hukum yang saudara biar gak percaya terjadi. Namanya hukum. Ya, sama seperti hukum gravitasi bumi. Itu gak perlu saudara percaya. Oh saya gak percaya hukum gravitasi bumi. Coba aja saudara naik ke lantai 10. Saya gak percaya hukum gravitasi bumi. Gak percaya. Saya mau loncat. Saudara percaya gak percaya hukum gravitasi bumi berlaku. Saudara loncat dari lantai 10 pasti mati. Betul gak? Itu hukum, karena hukum gravitasi bumi bilang apa saja yang jatuh dari atas ya jatuh, saudara. Kalau udah jatuh turun, nggak usah bilang turun ke bawah pasti. Oh saya percaya ada kuasa Tuhan, loh iya tapi ada hukum. Nah, sama, saudara bisa nggak percaya hukum menabur menuai, it's alright. Nggak perlu saudara percaya, tetap jalan hukum menabur menuai itu. Galatia 6 ayat 7 memberi peringatan jangan sesat. Karena mungkin ada orang yang mencoba saudara untuk menggantikan hukum menabur menuai ini dengan prinsipnya sendiri. Silakan. Tapi firman Tuhan memberi peringatan jangan sesat. Jangan keluar jalur, ini satu hukum. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara mau bermain-main dengan Tuhan, go ahead. Silakan. Ya. Itu sebabnya firman ini kasih peringatan sebelumnya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ini namanya satu hukum. Apa yang saudara tabur itu pasti. Cepat lambat, ada yang cepat, ada yang lama sekali. Pasti menuai apa yang saudara tabur. Dan saudara lihat apa yang dilakukan oleh Ishak. Dia menjadi diberkati secara finansial, sangat kaya. Bahkan firman Tuhan berkata orang itu kaya, kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Ya, tapi jangan lupa,
Dia kaya bukan karena hasil usahanya semata-mata. Karena dia rajin. Saya kok udah rajin, saya kok udah menabur. Kok gak kaya-kaya sih? Ayatnya sampai udah distabiloin. Kok gak kaya dan sangat kaya dan semakin kaya? Cek saudara, apakah saudara hidup di dalam ketaatan? Apakah ada unsur-unsur ketidaktaatan dalam diri saudara? Saudara tahu bahwa saudara harus hidup taat, saudara gak lakukan. Itu juga menjadi penghalang. Kekayaan bukan semata-mata hasil kerja keras. Amin. Amin saudara. Tetapi karena diberkati Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak. Ini sungguh di luar perhitungan orang-orang di sekelilingnya. Buktinya apa saudara? Masa itu adalah masa kelaparan, masa kekeringan. Tapi Ishak dibedakan, sangat amat diberkati. Hasilnya sudah lihat di ayat yang ke-14. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman ayahnya, Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya telah ditutup oleh orang Filistin, ditimbun dengan tanah karena udah gak keluar air. Bapak Ibu Saudara, ini satu prinsip yang Bapak Ibu kalau benar-benar mau menerimanya dengan iman ini luar biasa. Diberkati menjadi berhasil bukan semata-mata karena tempat. Tapi iblis coba untuk memperdaya manusia. Kamu mau berhasil, tempatnya harus sesuai hong shui-nya. Kamu mau berhasil, nah nomornya harus sesuai, ukurannya, apanya, lorongnya. Jemaat saya suaminya belum mengenal Tuhan. Aduh Bu, yang ibu ngomong benar semua. Ya firman sih. Suami saya mau bikin rumah Bu, panggil hong shui ini, hong shui itu. Sampai bikin kolam, ikannya harus tanya suhu. Ikannya apa ini supaya mendatangkan keuntungan. Aduh Bu, sampai rumah saya gak karu-karuan. Lorong panjang, nggak ono modele. Tapi itu sesuai perhitungan. Ini lihat sudah. Udah gak pakai logika. Bapak Ibu Saudara, menurut perhitungan orang-orang Filistin, ini Raja Abimelek, gak mungkin Ishak berhasil. Tapi kok berhasil? Padahal tempatnya, situasinya, semuanya. Tuhan memberikan jawaban karena Ishak taat dan dia diberkati Tuhan. Amin. Dan hasilnya sudah dikatakan sampai orang-orang itu iri hati. Ya, sudah iri hati itu penyakit loh. Kalau saudara enggak sadar kita ini bisa ada iri hati, saudara tidak mungkin akan maju seumur hidup. Karena orang iri hati dan dengki, itu energinya sudah habis. Dengan dia memikirkan kenapa dia lebih sukses dari saya, kenapa saya. Karena dia memikirkan gimana dia bisa stop itu kesuksesannya, kekayaannya, keberhasilannya. Bapak Ibu saudara lihat, Ishak sampai benar-benar sudah dikatakan dicemburui. Lalu kemudian saudara dia diusir, dia dihina. Kalau masa kelaparan, masa kesulitan, masa kita mengalami badai, bencana, malapetaka dalam hidup bisa terjadi. Tuhan tidak pernah janjikan kalau hidup saudara di dalam Tuhan itu hidupnya lurus, mulus terus. Enggak, dia gak pernah janji itu. Mungkin itu juga ujian hidup. Kalau itu ujian hidup, sabarlah. Dekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi. Tuhan pasti bicara di tengah badai, di tengah persoalan. Amin. Seperti yang dialami oleh Ishak, dia lulus ujian. Dia nurut, dia tetap stay di Gerar. Dia tetap melakukan bagiannya, dia tetap menabur, dia tetap rajin. Dia enggak free, oh ini saya lagi susah, Tuhan engkau tahu ya. Saya lagi susah ya, bulan ini saya enggak kasih perpuluhan, enggak kasih persembahan, stop dulu semuanya. Saudara, Ishak tahu ini masa kelaparan, tapi aku tetap melakukan bagianku, aku tetap kerja, aku tetap menabur, dan aku tahu apa yang aku gak bisa lakukan yaitu disertai dan diberkati, itulah bagian Tuhan. Dan ketika dia berhasil, dia mengalami kelimpahan yang luar biasa, ujian pun datang lagi. Saudara pikir ujian itu hanya bisa kita alami waktu kita sedang pilot, waktu kita sedang menghadapi jalan buntu? Tidak. Ujian pun datang waktu kita seneng loh. Waktu kita limpah. Waktu saudara sukses diberkati. Buktinya berapa banyak rumah tangga hancur. Suami punya will bukan waktu gak punya duit kan. Kalau ada suami punya will gak punya duit, waduh itu cialat saudara. Ya,
itu nggak tahu diri, duit nggak punya. Nah, biasanya gimana saudara? Suami punya will, ya istri juga main-main dengan dunia. Kapan? Waktu sukses kan? Waktu saudara berlimpah-limpah. Itu sebabnya ujian juga akan saudara dan saya alami ketika di tengah kelimpahan. Ishak alami. Dia dicemburui sama raja loh, Abimelek. Sampai dia diusir, dia dihina. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa lakukan? Ishak di tengah kelimpahan pun dia lulus ujian. Ya. Ketika dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 16, kata Abimelek kepada Ishak, pergi dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Udah jelas ini, ya. Udah nggak tahan ini. Lihat ada orang sukses, udah pergi. Jadi pergilah Ishak dari situ, berkemalah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Dia stay di Gerar. Itu sebabnya kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini sedang sukses, sedang di atas puncak keberhasilan, hati-hati. Karena biasanya masalah juga bisa datang. Bapak Ibu, saya dulu waktu jadi hamba Tuhan sebelum menikah, mobil saya yang kedua udah pernah saya saksikannya, BMW terbaru M40. Bukan karena saya kepingin beli mobil itu, tapi saya didatangi oleh seorang ibu yang bilang, Bu, saya punya adik pingin jual mobil, dia baru beli tapi dia gak seneng, ya namanya orang kaya kayak gitu ya. Ibu lihat aja, oh ya saya bilang bagus Bu, tapi saya gak berniat. Saya belum levelnya ke situ saya ngomong begitu. Iya Bu, tapi saya udah pikir-pikir ini mobil mau saya jual separuh harga. Loh kenapa? Rusak, tabrakan, saya ngomong begitu kan logika aja. Dia ketawa, enggak. Cuma saya mau memang ibu punya mobil ini. Oh enggak, terima kasih, saya enggak. Saya cukup ini aja, mobil saya waktu itu adalah Toyota SE Salon. Warna mobilnya gold, harga mobilnya 26 juta. Itu masih ingat, sebab itu sweet memory sudah ya. Itu karena koko saya nomor 5, kaya, dia bilang, kamu mau punya mobil enggak? Ya enggak usah tanya lah, mau saya bilang. Ya udah, koko kasih DP-nya 5 juta, sisanya kamu cicil sendiri. Hah? Cicil pakai apa? Lu nggak tahu ya, pasti pakai uang kata koko saya. Dalam hati, aduh saya meditnya, kasih aja lah 26 juta bisa. Tapi saya nggak ngomong tuh. Saya pikir koko saya, silakan pilih. Mau tak kasih 5 jutanya, kalau nggak mau nggak apa-apa kok. Kalau nggak mau ya bodoh ya, tapi kalau mau duitnya dari mana ya. Saya kuliah masih belum selesai loh saudara, udah mau selesai. Saya langsung, ya nggak apa-apa udah, mau. Wah, saya kerja saudara. Bayangin saya kuliah 2 fak, pagi sampai siang, sore sampai malam, saya terima tantangan itu. Saya kerja jadi penerjemah buku rohani dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Saya kumpulin duitnya, bisa tuh sudah nyicil mobil sampai lunas. Ya, sampai kemudian saya jadi hamba Tuhan, saya masih pakai Toyota SE Salon itu. Ya itu, sampai kemudian saya ditawari mobil M40 BMW itu. Saya langsung tolak, enggak gini, gimana ya Bu cicil aja berapa kali ya, enggak punya duit. Itu saudara harus menolak tawaran yang melebihi kemampuan saudara itu jangan, jangan, tutup pintu langsung. Enggak, saya enggak level dah, saya bilang begitu. Datang lagi, Bu ayolah Bu, lihat Bu mobilnya bagus Bu, udah variasi, udah ginang. Enggak, ya saya didatangi 3 kali ada. Ibu, saya benar-benar mau menjual ini kepada ibu. Ya, enggak, saya bilang saya enggak punya duitnya. Ibu mau jual berapa itu, berapa ratus juta? Saya enggak Bu, saya mau jual 90 juta. Saya kaget karena itu betul-betul bukan harganya. Saya bilang saya tetap enggak mau, enggak enak. Harga berapa ratus juta kok dijual 90 juta. Enggak ada Bu. Ya, jarang lu sudah orang kaya saya itu. Ya, biasanya, kalau bisa enggak bayar. Saya enggak ada, enggak enak. Ya, jadi sudah saya tolak, tapi dia telepon saya, mengganggu saya. Sampai saya berdoa, saya masih ingat itu hari di mana saya berdoa, saya melayani di Balikpapan. Saya berdoa begini, Tuhan tahu hati saya. Kalau Tuhan tanya saya, Agnes seneng gak mobil itu? Ya seneng lah Tuhan, aku jujur. Nah, saya seneng mobil Eropa yang kuat gitu ya. Tapi kalau Tuhan tanya, saya mau punya apa enggak? Saya bilang enggak Tuhan. Karena bebannya berat ya,
Seorang perempuan masih muda sekali punya mobil BMW yang baru. Aduh, bebannya berat. Enggak deh, saya enggak mau. Tapi Tuhan bilang, tapi saya bilang, kenapa orang itu terus hubungi saya, telepon saya, ganggu saya. Ya, jadi saya berdoa begini, Tuhan, kalau ini sungguh-sungguh dari Tuhan, saya minta tanda 1 kali ini aja. Saya enggak minta tanda dulu sebelumnya, enggak. 1 kali ini aja. Tandanya sepulang saya dari Balikpapan, ibu itu akan menemui saya bukan hanya dengan kata-kata, tapi dia bawa semua surat mobilnya. Itu aja. Kalau begitu ya saya tahu Tuhanlah yang menggerakkan ibu ini. Kalau enggak saya benar-benar akan menolaknya. Dalam nama Yesus hati saya damai, tenang. Saudara, berapa hari saya pelayanan di Balikpapan, saya pulang. Waktu pulang saya kaget, ibu itu duduk di situ. Ibu Agnes, oh ya, loh ibu dari kapan? Dari tadi udah nunggu di sini. Bu, dia langsung, saya belum ngucap apa. Bu, sebagai tanda keseriusan saya bawa semua surat-surat mobil BMW ini. Dia mau tepuk tangan aja lah, gak apa-apa buat Tuhan. Saya sampai melongo, loh. Saya gak ngomong sama satu pun. Dinding itu seperti punya telinga, saudara. Betul gak? Saya sampai bingung. Terus dia bilang, Bu Agnes gini ya. Saya memang sebelumnya enggak ngomong sama ibu. Tapi hari ini saya mau terus terang. Tuhan itu bicara sama saya. Jual mobil ini sama hambanya. Dan jangan mahal-mahal. Gitu saya. Kasih harga itu. Aduh, dia sempat ngomong, itu mobil adik saya itu baru gini. Variasinya aja habis berapa banyak. Jual. Ya udah, saya nurut. Itu Bu, tuh saya baru mau ngomong tuh sama ibu. Dan ini saya tanda serius, saya bawa semua suratnya lengkap. Saya diam aja, ya udah Bu, saya mau. Nah, saudara, apa masalahnya selesai? Tidak. Waduh, saya pakai mobil keren sekali, saudara ya. Tapi saudara, berapa bulan kemudian saya dengar gosip. Itu penginjil Agnes Maria, itu simpenannya om-om. Itu om itu tuh yang kasih BMW baru itu. Saya dengan mata kepala sendiri melihat dia ketemu di mall lagi dirangkul sama om itu. Saya dengar itu. Saya gak sedih, gak marah, ketawa. Ume sopo ya. Tapi saudara, gosip itu semakin santer. Saya diam aja, saya malas tuh ngurusin kayak begitu. Tetapi sudah sampai ibu ini dengar cerita itu, dia datang sama saya. Sekarang saya ngerti kenapa ibu waktu itu menolak terus. Hamba Tuhan itu kalau diberkati ada masalah baru. Betul gak saudara? Gak semua orang bisa legowo. Aduh, pendetaku diberkati, puji Tuhan. Jadi gak usah minta-minta sama saya. Mestinya kan gitu ya. Puji Tuhan aku ikut senang. Enggak semua punya jiwa besar seperti itu. Saya udah alami dari dulu. Ya. Jadi saudara, ibu itu berkata, saya baru mengerti kenapa ibu terus menolak. Saya akan kumpulkan teman-teman saya akan bersaksi. Bagaimana Tuhan bicara sama saya dan Tuhanlah yang kasih benar-benar saya sampai terus enggak sekali, 2 kali, 3 kali saya telepon. Sampai benar-benar saya menunjukkan keseriusan saya dan membawa suratnya. Padahal sayalah yang minta sama Tuhan kan. Sebagai satu tanda. Jadi kalau saudara itu diberkati, berhasil, ada orang iri hati, jangan ngamuk. Amin. Itu biasa, itu bumbu aja, ada pedas-pedasnya, makan pedas kan enak. Biasa aja. Saya lihat Ishak saudara, waktu dia diusir, dia gak marah. Dia tetap kerja di lembah Gerar yang sangat amat kering itu. Ini yang luar biasa. Di lembah Gerar apakah dia nangis, kepahitan, benci, sakit hati kepada Abimelek? Tidak. Di lembah Gerar yang super kering itu, semua sumur-sumur dulu papanya udah ditutup semua karena kering. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Coba baca ayat 18 sampai dengan ayat 22. Kejadian 26 ayat 18 sampai 22. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak,
Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita tidak dapat beranak cucu di negeri ini. Iya. Surah ketaatan yang berikutnya saya menulis di situ adalah mengalah untuk menang. Ada saatnya Bapak Ibu Saudara kita untuk menang tidak hanya harus berjuang berkelahi, tidak. Tapi mungkin let go, mengalah. Dan inilah yang dilakukan oleh Ishak persis seperti yang dilakukan oleh bapaknya Abraham kan. Sudah ingat ya cerita waktu rebutan itu gembala-gembalanya. Abraham bilang apa? Udahlah Lot, keponakannya. Kamu mau ke kanan, om ke kiri. Kamu mau ke kiri, om ke kanan. Waduh, saya percaya Bapak Ibu. Peristiwa itu menjadi buah bibir, diceritakan dan Ishak menghayati itu. Dan sekarang dia bukan hanya ingat cerita itu tapi dia harus menjalankannya. Ketika dia sudah menggali sumur bapaknya yang udah kering, waduh keluar air. Ini juga satu prinsip yang Bapak Ibu sebagai orang rohani percaya. Melihat kalau orang taat itu tidak tergantung tempat, saudara. Amin. Tempatnya kering. Tapi kalau memang itu hasil doa, hasil ketaatan, enggak ada yang mustahil. Saya yakin saudara, itu sumur ditutup karena enggak ada air. Tapi begitu Ishak diusir, dia nurut, enggak ribut mulut. Dia lakukan bagiannya, sumur di lembah Gerar itu digali lagi keluar airnya. Nah waktu keluar airnya gembala-gembala itu tahu, wah air direbut usir. Kamu gimana saudara? Kalau saya jadi Ishak ya enggak gampang-gampang lah. Sebab di sini juga dikatakan sampai bertengkar gembalanya Ishak sama gembalanya Gerar. Tapi Ishak pasti udah jangan bertengkar. Kita pindah aja. Pindah saudara, gali lagi sumur, keluar lagi air. Mungkin ini tidak ditulis di sini. Tapi saya yakin begitu sumur itu direbut saudara oleh gembala-gembala Gerar. Sumur itu tidak lagi keluar air. Amin. Ya, saudara jangan main-main. Saudara ambil hak milik orang lain. Ya, orang itu kerjain sukses, sudah ambil hak milik. Loh kok bisa? Tak ambil alih kok gak keluar airnya. Kok gak laris ini? Jangan main-main. Ini adalah prinsip favor karena obedience, karena ketaatan. Itu sebabnya gembala Gerar waktu lihat Ishak menggali lagi sumur yang kedua keluar lagi, direbut lagi. Karena mungkin sekali sumur yang pertama ini udah gak ada airnya. Ishak kasih lagi, saudara sumur yang kedua, pindah lagi ke sumur yang ketiga. Saya yakin sumur yang kedua ini berhenti juga gak keluar air. Jadi saudara di sumur yang ketiga itu dikatakan ia pindah dari situ menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur ini mereka tidak lagi bertengkar, udah gak diserobot lagi karena mungkin udah kapok. Betul nggak? Setiap kali saya rebut sumurnya, airnya nggak keluar lagi. Percuma, jangan. Orang ini mungkin kayak Dimas Kanjeng ini ya. Mungkin kalau orang dunia ini punya aji-aji apa ini? Enggak saudara. Ini ada berkat Tuhan yang kita beyond our logic. Betul nggak saudara? Itu sebabnya lihat ketaatan itu penting sekali. Sekarang kita lihat rahasia yang ketiga. Yang pertama tadi apa saudara? Apa? Ya, penghalang yang pertama apa? Males, jangan males. Soalnya kalau udah berhenti di situ jangan ikut dengar firman yang lain, percuma. Ya, jangan males, bilang Tuhan itu musuh yang ada di dalam diri saya mau kalahkan. Amin. Saya gak mau males. Termasuk males baca Alkitab, males melayani, ya jangan. Males sekolah, males ujian. Saya kalau kasih semangat mahasiswa saya sekali masuk tidak boleh keluar sebelum lulus. Ya, karena saya prinsipnya gitu, kalau masuk sampai selesai. Amin. Ya, komitmen. Jangan baru setengah jalan, berhenti. Semoga ada yang tersinggung di sini. Ya, supaya harus lanjut sampai lulus.
Ya, kerja jangan setengah jalan sampai berhasil. Amin. Ya. Sekarang kita lihat sudah penghalang yang ketiga adalah kurang tekun. Mungkin dalam hidup saudara pernah bangkrut, menghadapi masalah, pernah salah. Ya, saya ambil contohnya adalah Yakub. Yakub arti namanya ini licik, penipu. Ya, kita tahu bagaimana berkat kesulungan yang dia terima itu dari nipu. Ya, pertama dia nipu kakaknya dulu, kakaknya lapar, dia bilang, "Oh, kakak mau, boleh. Kasih dong tuker dengan hak kesulungan." Ya, kakak Esau ini ya badannya gede tapi nggak punya otak kan. Ya, dia pikir, "Wah, pokoknya yang penting isi perut dulu." Dia kasih hak kesulungan kepada Yakub. Saudara, yang kedua, Yakub menipu papanya atas desakan konspirasi dari mamanya. Menipu papanya. Seakan-akan dia jadi Esau. Dia menipu 2 kali hal yang sangat fatal. Sehingga dia terima berkat kesulungan. Tapi hasilnya apa? Sudah dia harus melarikan diri karena mau dibunuh oleh Esau. Sampai dia ketemu dengan paman Laban. Yang jauh lebih licik dari dia. Coba kita baca Kejadian 31. Ayat 41 sampai dengan ayat 42. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu. Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ya. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah. Dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ya, jadi saudara, Yakub ini tekun sekali. Dia salah, dia dosa. Ya, tapi dia enggak mau bilang begini, udahlah terlanjur. Saya pernah lu ketemu sama orang, kamu lu udah salah. Udahlah bu, terlanjur basah. Terlanjur basahmu bawa kamu ke neraka lu. Saya kalau ngomong tuh ya udah terang-terangan aja. Udahlah nanti anak-anak saya aja, saya ini terlanjur gak percaya Yesus. Udah, jangan, terlanjurmu akan membawa satu hukuman yang fatal. Tetapi sudah kita lihat Yakub gak begitu, dia salah. Dan dia menuai hasilnya. So dia berkata, aku kerja, ini lagi ngomong sama mertuanya. Aku kerja sama kamu 20 tahun. Tapi 14 tahun pertama aku kerja itu demi supaya dapat istri. Kita tahu ya ceritanya, Yakub ini jatuh cinta, saudara. Sama siapa? Sama Rahel. Dia jatuh cinta pandangan pertama, waduh cantik sekali. Jadi setelah waktu dia udah diketemukan sama Laban, gak berapa lama dia bilang, saya mau menikahi Rahel. Tapi dia meyucien, gak punya duit, gak punya modal, ya, gak punya namanya apa sih? Mas kawin, gak punya. Jadi dia bilang, udahlah mas kawinku aku kerja 7 tahun gak usah digaji. Itu mas kawinku. Hebat gak sudah? Di sini ada pemuda kayak begitu. Cinta banget tapi meyucien. Terus bilang sama mertuanya, Pak saya mau kerja 7 tahun gak usah gaji saya Pak. Ya itu udah mas kawin. Kerelaan saya nikahi anak bapak. Waduh kalau ada PN bapak ibu. Ini orang hebat banget. 7 tahun loh. 7 tahun itu 7 kali 365 hari. Hebat. Dan dikatakan saudara bagi Yakub itu hanya beberapa hari sebab cintanya. 7 tahun selesai baru dia, ayo aku udah 7 tahun. Wah dia dikawinin sudah ya. Pagi hari dia lihat, loh kok bukan Rahel, Lea. Waduh dia udah terlanjur ditiduri nih. Ya datang sama mertuanya, lo kenapa kamu bohongi aku? Ya namanya juga orang licik, likiat. Dia bilang apa? Enggak, di budaya kami enggak biasa. Ya masih punya kok cicinya diloncati. Ya kan dia masih punya kakak Lea. Ya, jadi kamu sama Lea dulu. Laban tahu ini mantu bagus banget, rajin kerja keras. Ya langsung Yakub bilang, ya udah berapa saya kerja lagi 7 tahun, gak apa-apa. 7 hari kemudian udah dikasih si Rahel ini dan Yakub kerja lagi 7 tahun tanpa upah, 14 tahun. Tekun tidak saudara?
Waduh, tekunnya luar biasa. Setelah itu aku tambah 6 tahun, aku kerja 6 tahun, gajinya diubah terus. Kamu bilang, papa bilang, kamu nanti tak kasih saham ini ya, 5%. Aku kerjain, ini yang berhasil, ini gak berhasil. Ganti lagi, udah ini gak boleh kasih saham yang 5. Ini kamu yang ini, yang sepi, yang kering. Kamu ngerjain yang ini, nanti yang ini 10%. Ya Pak, udah loh cuan lagi. Berkat lagi, diganti lagi. Ini jangan, ini punya papa. Kamu yang ono sana, yang di luar pulau itu ya, yang kering, yang di sana. Loh, saudara coba kalau punya mertua gini apa? Kayak apa? Apa enggak tekun? Selama dikatakan saudara sekalian, 4 tahun, 6 tahun aku kerja mendapat ternakmu, engkau mengubah 10 kali, ganti-ganti terus. Apa saja yang dipegangi oleh Yakub sukses, berhasil, ganti lagi. Ini yang sukses, kasih anakku. Ayo kamu kerjain ini yang lagi belum jalan, sukses lagi. Tekunnya luar biasa. Saudara mau berhasil, mau sukses, lihat. Ketekunan. Saya lihat anak muda hari-hari ini, kenapa kamu belum kerja Nyo? Aduh Ai, sekarang kerja itu gajinya piro. No tiao puah, gak cukup. Ya buat bensin, buat ini, makan. Oh gitu, jadi karena itu gak cukup terus kamu gak kerja. Sekarang jadi gak ada gaji, pakai apa itu? Ya mama. Waduh. Bapak Ibu, dorong anak saudara untuk tekun. Amin. Jangan naik eskalator, jangan naik lift, naik tangga nak. Tangga kesuksesan ada air mata, ada keringat. Ada penolakan, ada kegagalan. Tapi itu yang membuat anak saudara akan kokoh, teguh, kuat. Saudara nanti tua, meninggal atau saudara mengalami kesulitan. Anak sudah melewati anak tangga itu. Amin. Tekun, perseverance. Orang tua saya meninggalkan modal adalah supaya anaknya tekun. Nggak berhasil, bangun lagi, bangkit lagi. Kenapa sudah kita lihat rahasia yang diucapkan oleh Yakub sama dengan rahasia Ishak, yaitu ada penyertaan Tuhan seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku. Berarti ada penyertaan karena dia menyertai aku. Aku walaupun sudah ancur-ancuran jatuh karena dosaku, aku bangkit, aku bayar harganya ini. Dan lihat Tuhan menyertai aku. Amin saudara. Haraplah, rindukan penyertaan Tuhan. Sebab kalau Tuhan menyertai, dia berjanji apa saja yang saudara lakukan pasti berhasil. Amin. Enggak usah sirik saudara sama usahanya orang. Tapi saudara dekatkan diri sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau sama saudara, itulah saudara tekuni. Yang terakhir saudara, yang keempat, penghalang yang keempat adalah kecurangan. Saudara udah rajin tapi rajin nyurangi orang. Nah ini, rajin nipuin orang. Ya, saudara udah taat apa kalau curang sama dengan tidak taat. Ya, coba kita lihat kecurangan, kita baca satu ayat. Yeremia pasal 17, ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 17, ayat 17, ayat 11. Demikian firman Tuhan berkata, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Ya, hati-hati saudara dengan kecurangan. Orang lain gak tahu. Tetangga saudara mungkin tidak tahu karena saudara dari luar pulau atau dari luar kota. Tapi Tuhan tahu. Hati nuranimu tahu. Apakah di sini ada yang dapat kekayaan secara tidak halal? Saudara menipu orang lain, sudah gak mau bayar. Saudara peras orang lain. Saudara ambil hak waris dari saudara-saudaramu. Karena saudara anak paling besar, paling kuat, ya seharusnya hak waris 4 anak. Tapi saudara berkata enggak, ini punyaku. Dan saudara kaya, saudara mungkin pindah, orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu.
Dan ayat ini sudah nggak mungkin bisa lari. Siapa yang menggaruk kekayaan secara tidak halal? Itu sama seperti ayam. Saudara, dia nggak bertelur tapi dia pingin anggap punya telur. Dia ambil telur yang lain, dia dudukin. Ya begitu dia, ada telur tapi bukan dia yang bertelur. Seperti ayam hutan mengerami yang tidak ditelurkannya. Itulah gambaran orang yang kaya, tapi kekayaannya bukan hasil kerajinan, bukan hasil kekuatan, bukan hasil ketaatannya, bukan hasil ketekunannya, bukan. Punya orang. Ambil haknya orang. Ini firman. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Oh enggak Bu, itu buktinya ada loh Bu. Itu tipu orang. Tunggu. Oh saudara, ini enggak terjadi, hapus saja. Pada pertengahan usianya dia akan kehilangan semuanya. Kehilangan tuh macam-macam, dijara orang, ada yang nipu lagi. Ya, sakit masuk ke ICU, pasang ventilator, dokternya macam-macam, 1 hari 20 juta, 20 juta, 20 juta. Dokternya bilang itu ada obat sekali suntik 20 juta juga, 25 juta. Waduh, ya nginep 3 bulan bisa habis hampir 1 miliar. 3 bulan, hitung aja. Kalau sakit pindah lagi ke luar negeri, ya, macam-macam sudah. Itu sebabnya jangan main-main dengan kecurangan. Kekayaan yang tidak halal. Sudah sekalian hutang, sudah tahu hutang enggak mau bayar. Ya, zaman sekarang orang yang punya hutang lebih galak daripada yang punya uang. Dia bisa bilang begini, saya enggak mau bayar, kamu mau apa? Lapor aja ke polisi, enggak takut saya. Betul enggak sudah? So kalau urusan sama orang ini jangan ikut gendeng, itu orang udah gendeng tuh. Ya, doa coba ya, kalau itu adalah urusan pribadi saudara, let go. Kalau urusan company, perusahaan agak sulit karena itu ada nanti dilihat sama orang-orang di bawah. Bapak Ibu sudah lihat, hutang yang tidak mau dibereskan, pura-pura lupa. Oh aku punya hutang ya, waduh aku lupa ya. Wah masa ada amnesia karena hutangnya? Pura-pura lupa, jangan saudara. Atau anggap tidak ada masalah, saya bukti gak ada masalah kok. Saudara tahu betul itu bukan uang, itu bukan perhiasan punyaku. Aku ambil itu, diem-diem itu. Padahal mama gak mau kasih sama aku, tapi aku ambil. Itu bukan warisanku. Itu mestinya warisan dibagi 7, dibagi 4, dibagi 6. Tapi aku gak mau keluar, aku ambil semuanya. Aku tanda tangan palsu dan sebagainya. Hati-hati. Saudara, utang dipakai untuk kepentingan sendiri. Sebab orang yang punya uang yang saudara utang itu kaya. Aduh tak ambil kayak ambil pasir di tepi pantai. Enggak kira goyang. Saudara orang kaya itu enggak goyang memang. Tapi saudara berurusan nih sama Yeremia 17 ayat 11. Bapak Ibu sudah hati-hati dengan firman. Saudara pakai uangnya orang hutang. Saudara bikin rumah, beresin rumah, beli mobil, anak disekolahin. Saudara tahu hatimu, it's not my money. Ini seharusnya uang yang harus saya bayarin untuk hutang, tapi saya enggak mau. Termasuk kalau saudara punya motivasi yang enggak benar, hutang bank. Utang aja, kong kali kong ini ya, aku keluarin duitnya. Nanti kalau aku enggak bisa ya pilot aja, pilot. Paling yang diborehinnya berapa? Hati-hati. Saudara bisa bohongin bank, saudara bisa kong kali kong, saudara enggak bisa lepas dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Memang orang-orang seperti itu mungkin niat, aku gak mau bayar, berniat jahat. Aduh Bapak Ibu, semoga firman Tuhan hari ini saudara dengar tidak tidur. Keras, tapi ini menjadi penghalang. Kenapa sudah ada orang sudah kaya, langsung, saudara gak boleh balik ya, oh orang itu bangkrut. Kata Bu Agnes kalau ada orang bangkrut, ini orang dulunya gak benerin. Jangan loh saudara ya. Gak boleh. Itu kan sama saudara lihat orang kanker. Orang sakit kanker bisa karena sudah dia punya kepahitan, kekecewaan, ya mungkin juga ada gak bener, ya Tuhan izinkan kenai. Tapi gak boleh dibalik, saudara lihat orang sakit kanker, wah ini pasti kepahitan. Belum tentu.
Jadi saya nggak mau ayat ini dipakai untuk menyerang orang lain. Amin. Ayat ini untuk screening hidup kita, anak kita, keturunan, orang-orang di sekeliling kita. Sehingga memastikan tidak ada penghalang yang membuat langit itu kayak baja, nggak bisa terbuka. Sebab Tuhan selalu ingin membuka tingkap langit, mencurahkan berkat itu berlimpah-limpah. Tapi kenapa ya dihalangi? Apa saya males? Apa saya nggak taat? Apa saya kurang tekun? Atau saya curang ini? Saudara punya pegawai, hak orang lain sudah ambil. Gaji diundur-undur, nggak mau dibayar. Aduh, jangan. Saudara kalau punya pegawai yang setia sampai pensiun, sudah selayaknya dia dapat upah yang lebih. Kasih sudah nggak tahu berapa kali lipatnya. Saya pernah didatangi seorang ibu tua. Bu, saya kerja di perusahaan ini. Saya seumur hidup kerja di situ setia sampai saya di pensiun. Saya nggak dapat uang, Bu. 1 ripis nggak dapat. Aduh, dia nangis. Saya bilang, ayo saya doain. Ibu datang lagi ya ke sana. Kita doa supaya itu pemiliknya dikasih kemurahan hati. Supaya ibu yang udah kerja berapa puluh tahun itu dikasih pesangon. Amin, amin, Bu. Ibu ini loh sebatang kara kok tega ya. Datang. Minggu depan datang lagi. Bu, saya udah datang. Dia menunggu, nggak keluar-keluar. Udah keluar bilang, enggak, kamu seperak pun nggak akan dikasih. Udah cukup, pulang. Pulang, datang lagi sama saya. Bu, nggak usah nangis. Saya jamin ibu hidupnya diberkati Tuhan. Amin, dia bilang gitu. Sampai hari ini orangnya hidup. Nggak kekurangan apa-apa. Aduh, kalau ada bos kayak begini saudara, bertobatlah. Salah, itu hak pegawai saudara, hak bawahan saudara. Amin. Jangan dirampas, jangan diambil. Dia bisa berseru mengeluh kepada Tuhan. Saudara, dia nggak bisa bela diri, Tuhan akan turun tangan. Hari ini kita belajar 4 penghalang dari dalam diri kita. Kalau saudara sudah mengoreksi diri, mari kita berubah. Amin. Mari kita bertobat. Dan mari kita lihat janji Tuhan digenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.